Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, keberkahan dan ilmu pengetahuan yang luas. Baik, sebelum kita mulai pelajaran di hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab 3, aku anak soleh. Nah, di materi ini kalian disuruh untuk memahami tentang jujur, ya, bersikap jujur, ya, memahami dan mempraktekkan sikap jujur, ya, terus sikap amanah. Yang kedua, yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keempat, sikap santun dan menghargai teman. Nah, ada lagi nih, halaman 30. Nah, silakan dibuka bukunya. Halaman 30 ada cerita kembali. Akbar menyesal bertindak tidak jujur. Akbar, murid kelas 4 sekolah dasar. Hari itu, Akbar ikut ulangan. Soal ulangan ada 10. Akbar bisa menjawab 9 soal. Akbar tidak tahu jawaban untuk soal nomor 10. Akbar menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari contekan. Akbar akhirnya menyontek jawaban teman sebangkunya. Ibu guru melihat perbuatan Akbar. Ibu guru pun mengambil kertas ulangan milik Akbar sebagai hukumannya. Hasil ulangan Akbar diberi nilai 0. Seandainya Akbar jujur, tidak menjawab soal nomor 10, maka nilai ulangan Akbar 9. Akan tetapi, karena Akbar menyontek, maka Akbar mendapat nilai 0. Akbar akhirnya tidak dipercaya oleh guru dan teman-temannya. Akbar seharusnya menjawab soal ulangan sesuai kemampuannya. Akbar menyesal telah bertindak tidak jujur. Ya. Nah, kita lihat di gambar. Ya. Akbar menyontek temannya. Nah, menyontek perbuatan yang tidak baik, tidak jujur. Nah, kita harus menghindari perbuatan yang tidak baik, yang tidak jujur. Maka itu berperilakulah jujur, ya, berperilakulah jujur. Karena dengan berbuat jujur, maka orang lain akan senang kepada kita. Ya, kita mulai. Aku anak soleh, ya. Setiap orang tua akan bangga jika anaknya soleh dan solehah. Karena anak yang soleh dan solehah akan selalu berperilaku terpuji dalam kesehariannya. Nah, perilaku terpuji adalah perilaku yang baik, diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita masuk ke jujur. Ya,
masuk ke sikap jujur. Jujur merupakan perilaku terpuji. Ya, jujur itu termasuk perilaku terpuji. Perilaku jujur ada dua, yaitu yang pertama berkata jujur, ya, berucap jujur, berkata jujur. Yang kedua bertindak jujur, ya. Nah, apa sih berkata jujur itu? Berkata jujur artinya berkata sesuai kenyataan, ya. Berkata sesuai kenyataan. Contohnya apa? Anak yang jujur tidak akan berbohong. Nah, yang kedua, bertindak jujur. Apa sih bertindak jujur? Nah, bertindak jujur artinya bertindak dengan benar. Ya, bertindak dengan benar. Contohnya, anak yang jujur tidak akan curang. Nah, kita lihat di sini Maryam, ya. Nah, kita lihat halaman 29. Nah, ada cerita di situ. Maryam anak yang jujur. Maryam murid kelas 4 sekolah dasar. Maryam anak yang jujur. Maryam tidak pernah berbohong. Siang itu, Maryam tinggal di rumah dengan Bik Minah. Ayah dan ibu ke rumah sakit menengok tetangga yang sakit. Maryam membaca buku di ruang tamu. Saat Maryam bangkit di tempat duduknya, Maryam tidak sengaja menyenggol vas bunga kesayangan ibu. Vas bunga itu pecah. Ayah dan ibu pulang sore hari. Ketika tiba di rumah, ibu melihat vas bunga kesayangannya pecah. Ibu bertanya pada Maryam, "Siapa yang memecahkan vas bunga ibu?" "Saya, Bu." "Maaf ya, Bu." Maryam ceroboh menyenggol vas bunga kesayangan ibu. Jawab Maryam menjelaskan. "Oh, begitu." Ibu senang Maryam berkata jujur. Kalau Maryam tidak berkata jujur, ibu mungkin akan menuduh Bik Minah yang memecahkan vas bunga. Ibu tidak marah. Kok? Ibu tidak marah kok. Lain kali hati-hati ya, nasihat ibu kepada Maryam. Maryam tersenyum, senang. Bik Minah pun bisa tersenyum lega. Nah, itulah contoh ah, Maryam anak yang jujur, ya. Perilaku yang kedua adalah amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Amanah merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang telah diterimanya kepada umat manusia. Dalam menyampaikan wahyu itu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun menambah, mengurangi, apalagi mengganti. Nabi Muhammad SAW menyampaikan semua kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkhianat kepada Allah, sekalipun nyawa taruhannya. Nabi Muhammad SAW hanya takut kepada Allah, pencipta seluruh jagat raya ini. Firman Allah, "Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiban." Yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya, ya, takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.
Ya, surah Al-Ahzab ayat 39. Sebagai umat Islam, kita harus meneladani sifat amanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kita lihat di sini ada dua buah gambar. Ya, nah, sebagai murid harus mendengarkan penjelasan guru. Ya, yang kedua gambar anak mengerjakan tugas dari guru. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sikap amanah sebagai seorang murid, ya. Sikap amanah sebagai seorang murid. Ya, yang pertama, saat guru menjelaskan pelajaran, murid harus mendengarkan secara seksama dan tidak bercanda. Hal tersebut merupakan contoh sikap amanah seorang pelajar atau seorang murid. Ya, yang kedua, nah, anak ada gambar anak mengerjakan tugas dari guru. Murid ya mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh merupakan bukti seorang pelajar atau seorang murid yang memiliki sikap amanah. Nah, jadi kalau kita diberikan PR oleh guru, maka kerjakanlah di rumah. Jangan mengerjakan di sekolah. Nah, kalau kita mengerjakan di rumah, maka kita telah melakukan sikap amanah. Ya, amanah mengerjakan PR di rumah. Nah, yang ketiga, perilaku yang ketiga atau sikap yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, apakah kamu selalu menghormati serta mematuhi orang tua dan gurumu? Nah, sebagai seorang muslim, kamu harus selalu menghormati serta mematuhi orang tua dan guru. Orang tua sangat besar jasanya bagi anak. Seorang ibu telah mengandung anaknya selama 9 bulan. Dengan mempertaruhkan nyawa, seorang ibu melahirkan anaknya. Seorang ayah juga telah berjuang keras untuk mencari rezeki yang halal. Rezeki itu untuk membiayai hidup keluarga. Ayah dan ibu sangat menyayangi anaknya dengan tulus. Ya, sikap hormat dan patuh seorang anak pada orang tua dan guru diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Anak yang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kalau kita patuh dan taat kepada orang tua, hidup kita akan dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sayang sama kita, ya. Maka dari itu, sebagai anak kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Jangan pernah berbuat yang tidak baik kepada orang tua. Jangan pernah berkata yang tidak baik kepada kedua orang tua kita. Kalau kita sudah tidak pernah melakukan tidak baik kepada orang tua, berkata tidak baik kepada orang tua, mulai hari ini kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu. Ya, minta maaf, minta ridho kepada orang tua. Ya, bahaya kalau kita tidak hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Hormat, ya. Apa sih hormat? Hormat artinya berperilaku sopan. Patuh artinya taat dan menurut. Ya. Hormat dan patuh merupakan perilaku terpuji. Anak muslim harus sopan,
ya, hormat kepada orang tua dan guru. Anak muslim juga harus taat, patuh kepada orang tua dan guru. Nah, berikut contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, kalian lihat gambarnya, ya. Contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, di sini kalian lihat, ya, gambar seorang anak laki-laki bersama kedua orang tuanya. Nah, anak laki-laki ini meminta izin kepada orang tua jika hendak keluar rumah, merupakan sikap patuh dan hormat kepada orang tua. Kalian pun begitu. Kalau mau main, mau kemana pun, harus izin kepada kedua orang tua. Boleh kepada ayah maupun kepada ibu. Ya, mau main keluar harus izin. Ya, biar orang tua tidak mencari-cari kita. Nah, gambar yang kedua, kalian lihat di situ ada seorang anak perempuan sedang menyuguhkan segelas air kepada ayahnya. Ya, mengambilkan air minum untuk orang tua merupakan contoh menghormati orang tua. Ya, menghormati orang tua. Nah, jadi kalau ada orang tua kita baru pulang kerja, biasakan berikan air, ya, ambilkan air minum untuk orang tua kita, baik itu ayah maupun ibu. Nah, agar kenapa? Agar orang tua kita senang. Nah, ibu dan ayah kita baru pulang kerja, kalau disuguhkan oleh anaknya air, anak yang tadinya lelah, orang tuanya akan hilang lelahnya. Ya, berikut contoh sikap hormat dan patuh pada guru. Ya, patuh kepada guru. Ya, kita lihat gambar di situ. Yang pertama, guru sedang menjelaskan. Ya, guru sedang menjelaskan pelajaran. Anak-anak mendengarkan guru dengan seksama. Ya, itu merupakan sikap, ya, mendengarkan guru saat mengajar di dalam kelas merupakan sikap hormat kepada guru. Jadi kalau guru sedang menerangkan pelajaran, jangan pernah ngobrol. Ya, jangan ngobrol. Harus didengarkan. Ya, dengarkan guru yang sedang menjelaskan pelajaran dengan seksama. Ya, jangan ngobrol. Nanti kalau kamu ngobrol, kamu tidak paham. Ya, sudah tidak paham, kamu sudah tidak. Yang kedua, kamu tidak hormat kepada guru. Kalau kamu ngobrol, maka dari itu jangan melakukan sikap yang tidak baik. Ketika guru sedang menerangkan pelajaran, dengarkan, ya, baik guru di rumah maupun orang tua juga guru kamu. Ya, guru kamu di rumah. Orang tua mengajarkan kamu, dengarkan. Ya, dengarkan, patuhi, ya. Dengan mendengarkan guru atau orang tua kamu menjelaskan pelajaran, kamu sudah hormat kepada guru. Yang kedua, gambar yang kedua, melaksanakan perintah guru. Melaksanakan perintah guru, di sini ada anak laki-laki menghapus papan tulis. Melaksanakan perintah guru merupakan contoh sikap patuh seorang siswa. Sikap yang keempat adalah santun dan menghargai teman. Sikap santun merupakan perilaku seseorang yang halus budi bahasa
dan tingkah lakunya. Seseorang yang menjaga santun akan selalu menjaga omongan dan tingkah lakunya. Orang yang berperilaku santun akan menghargai teman-temannya. Contoh perilaku santun dan menghargai teman sebagai berikut. Yang pertama, berbicara sopan dan tidak berteriak. Ya, jadi kalau kita sama teman bicara yang sopan, ngomongnya jangan teriak. Yang kedua, mengucapkan terima kasih setelah ditolong atau diberi sesuatu. Biasakan kalau kita ditolong orang, ucapkanlah terima kasih. Atau kalau kita diberi sesuatu oleh teman kita, bilanglah terima kasih. Yang contoh yang ketiga, bersikap ramah pada teman atau orang lain. Siapapun itu, bersikaplah ramah ya kepada teman atau orang lain. Ya. Pada orang yang kita tidak kenal, kita ya kepada teman kita ketemu, biasakan ramah, senyum ketemu teman kita, dan bersikap ramah. Ya. Yang keempat, contoh yang keempat, meminta maaf jika kita berbuat salah. Kalau kita salah, langsung minta maaf. Ya, jangan sampai teman kita kesal sama kita. Yang kelima, tidak mengganggu teman atau orang lain. Ya, kalau kamu biasa usil, ya, hilangkan usilnya, ya, hilangkan, ya, biasakan tidak mengganggu teman, ya, atau orang lain. Adik kamu di rumah jangan dijailin, ya. Kamu harus sayang kepada adik kamu. Ya, harus sayang sama adik. Jangan diusilin, jangan diganggu, apalagi sampai membuat adiknya menangis. Ya. Contoh sikap menghargai teman. Ya, contoh sikap menghargai teman. Di sini kamu bisa lihat gambar, ya. Gambar yang pertama adalah berbicara kepada teman dengan santun. Di situ tidak memaksakan kehendak merupakan contoh sikap terpuji. Kalian lihat gambarnya di sini, ya. Anak-anak di kelas, ya, berbicara dengan senang, ya, dengan senang karena bicaranya tidak keras. Ya, mereka berbicara santun, berbicaranya juga tidak teriak-teriak. Gambar di sini menceritakan tentang sikap terpuji berperilaku santun. Gambar yang kedua, merupakan contoh sikap menghargai teman. Ya, mendengarkan dan memberi pendapat saat berdiskusi merupakan sikap menghargai teman. Ya. Hikmah sikap santun dan menghargai teman. Ya, hikmahnya adalah yang pertama, teman akan bersikap santun dan menghargai kita. Jadi kalau kita santun, maka teman pun akan santun dan menghargai kita. Ya, yang kedua, kita akan banyak punya teman. Kalau kita baik sama teman, ya, berucap baik sama teman, menghargai teman, maka ya, orang akan banyak ya ingin kita menjadi temannya. Kalau orang banyak ingin menjadi teman kita, maka kita akan banyak punya teman. Yang ketiga, teman-teman akan senang bermain dengan kita. Ya. Siapa sih yang tidak suka bermain dengan orang yang santun, orang yang baik?
orang yang menghargai temannya. Ya, semua pasti akan senang, ya, akan senang bermain dengan orang yang santun dan menghargai orang lain. Maka dari itu, kita harus bisa bersikap santun dan menghargai teman kita. Nah, contoh hikmah yang keempat, akan tercipta hidup rukun dan damai. Kalau semuanya bersikap santun dan saling menghargai, maka lingkungan kita, baik di kelas maupun lingkungan rumah, kalau kita berbuat santun dan menghargai, semuanya bersikap santun dan menghargai, maka akan tercipta lingkungan yang hidup rukun dan damai, ya, lingkungan yang hidupnya rukun dan damai. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Nah, rangkumannya, ya, dari pelajaran kita tadi, anak soleh. Nah, di sini kita bisa ambil yang pertama, perilaku jujur itu ada dua, yaitu perilaku berkata jujur dan perilaku bertindak jujur. Yang kedua, amanah berarti dapat dipercaya. Ya, amanah artinya dapat dipercaya. Amanah merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang ketiga, hormat. Hormat artinya berperilaku sopan. Yang ketiga, patuh. Patuh artinya taat atau menurut. Ya. Keempat, sikap santun dan menghargai teman dapat menciptakan kerukunan. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW teladan seluruh umat dan dalam hidup sehari-hari, beliau senantiasa berperilaku santun dan menghargai sesama. Yang keenam, sikap santun merupakan perilaku seseorang yang halus budi bahasa dan tingkah lakunya. 7. Contoh perilaku santun. Apa aja contoh perilaku santun? Ya, pertama, berbicara sopan dan tidak berteriak. Yang kedua, mengucap terima kasih setelah ditolong dan diberi sesuatu. 3. Bersikap ramah pada teman atau orang lain. Yang keempat, tidak mengganggu teman atau orang lain. Baik, sampai di sini pelajaran kita di hari ini. Ya, kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.